Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zahir dengan NIM 2025 520020. Pada video kali ini saya membahas materi tentang struktur data, yang dimana di dalam materi ini terdapat 7 struktur data. Yang pertama yaitu meliputi array satu dimensi, yang kedua operasi array satu dimensi, dan yang ketiga array 2 dimensi, dan yang keempat yaitu operasi array 2 dimensi, dan yang kelima yaitu record, dan yang keenam yaitu array of record, dan yang terakhir yaitu file tag. Di dalam materi ini merupakan dasar dalam pemrograman karena hampir semua program menggunakan struktur data untuk menyimpan, mengolah, dan menampilkan informasi. Dan memahami materi ini, kita akan lebih mudah membuat program yang terstruktur, efisien, dan mudah dikembangkan. Baik, yaitu memasuki materi yang pertama, yaitu array satu dimensi. Pengertian array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data yang memiliki tipe data yang sama di dalam satu variabel. Setiap data pada array memiliki nomor urut yang disebut dengan indeks. Misalnya, kita ingin menyimpan nilai 5 orang siswa. Tanpa array, kita harus membuat 5 variabel yang berbeda, seperti nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4, dan nilai 5. Cara tersebut kurang efisien. Dengan array, cukup menggunakan satu variabel, yaitu yang disebut dengan variabel nilai. Kemudian setiap data dibedakan berdasarkan indeksnya. Contohnya yaitu nilai 1 sama dengan 80, dan nilai 2 yaitu sama dengan 75, dan nilai 3 sama dengan 90, dan yang nilai keempat sama dengan 85, dan yang terakhir yaitu nilai 5 sama dengan 70. Array memiliki beberapa karakteristik, yaitu semua elemen memiliki tipe data yang sama, setiap elemen memiliki indeks, dan jumlah elemen ditentukan saat deklarasi, dan data dapat diakses menggunakan indeks. Deklarasi array digunakan untuk menentukan nama array, jumlah elemen, dan tipe data, yaitu contoh berikutnya yaitu deklarasi nilai array 1 sampai dengan 5, yaitu integer, yang artinya di mana nama array adalah nilai dan memiliki 5 elemen semua dan bertipe integer. Untuk mengisi data array dapat dimasukkan satu persatu menggunakan perulangan, yang dimana prosedurnya yaitu untuk i sama dengan 1 sampai 5, kemudian lakukan input nilai sama dengan i. Selesai. Untuk penjelasannya yaitu variabel akan berubah dari 1 hingga 5 setiap kali penggunaan memasukkan data tersebut disimpan pada indeks yang sama atau yang sesuai. Misalnya penggunaan untuk memasukkannya yaitu 80, 75, 90, 85, 70, maka si array menjadi nilai 1 80, nilai 2 75, nilai 3 90, nilai 4 85, dan yang terakhir nilai 5 yaitu 70. Untuk menampilkan data berikutnya yaitu untuk i sama dengan 1 sampai 5, dan kemudian lakukan tulis nilai atau write nilai i. Kemudian selesai, perulangan akan membaca seluruh isi yang mulai indeks yang pertama hingga terakhir, kemudian menampilkannya output, yang dimana outputnya yaitu 80, 75, 90, 85, dan 70.
Baik, saya di sini memasuki materi yang kedua, yaitu operasi array satu dimensi. Array memiliki beberapa operasi yang sering digunakan, yang dimana yang paling umum adalah sorting dan searching. Yang pertama yaitu sorting, yaitu pengurutan. Sorting adalah proses mengurutkan data, yang dimana ada dua jenis pengurutan, yaitu ascending dan descending, yang dimana data diurutkan dari yang paling kecil ke yang paling besar. Contohnya yaitu dari 20, 15, 50, dan 30 menjadi 15, 20, 30, 50. Untuk descending yaitu data diurutkan dari yang paling besar ke yang paling kecil. Contohnya yaitu 50, 30, 20, 15. Selanjutnya itu bubble sort. Bubble sort merupakan algoritma pengurutan yang paling mudah dipahami. Cara kerjanya adalah membandingkan dua data yang bersebelahan. Jika posisi salah satu, maka kedua data ditukar. Proses dilakukan berulang sampai seluruh data terurut. Misalnya terdapat data sebagai berikut, yaitu 80, 70, 90, dan 60. Untuk langkah pertama yaitu 80 dibandingkan dengan 70. Karena 80 lebih besar, maka ditukar dengan 70, yaitu menjadi 70, 80, 90, dan 60. Kemudian 90 dibandingkan dengan 60 dan ditukar. Kemudian yaitu 90 dibandingkan dengan 60 dan kemudian ditukar, yaitu hasilnya 70, 80, 60, 90. Proses ini diulang lagi sampai semua data terurut. Untuk berikutnya yaitu I sama dengan 1 sampai N sampai 1. Kemudian lakukan J sampai 1 sampai N sama dengan I. Kemudian jika A dalam kurung J, maka lebih besar A, J plus 1. Selanjutnya yaitu maka temp, yaitu apa yang dimaksud temp, yaitu variabel A sama dengan J. A dalam kurung J masukkan A J plus 1, kemudian A J plus 1 sama dengan variabel. Variabel temp digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara ketika data ditukar. Kemudian searching, yaitu pencarian. Searching digunakan untuk mencari data tertentu, misalnya mencari nilai 90. Metode paling sederhana adalah linear search. Cara kerjanya data diperiksa mulai dari indeks pertama hingga terakhir. Jika ditemukan, maka program menampilkan posisi data. Jika tidak ditemukan, maka program memberi informasi bahwa data tidak ada. Untuk berikutnya yaitu input, cari I sampai 1, I sama dengan 1 sampai 5. Lakukan jika nilai I sama dengan cari, maka jika benar yaitu tulis data ditemukan pada indeks, dan jika salah yaitu tulis memberi informasi bahwa data tidak ada. Contohnya yaitu data 80, 75, 90, 85, 70, cari yang 90. Program akan memeriksa satu persatu. Dari 80 yaitu bukan, dari 75 itu bukan, dan 90 ditemukan, maka program menampilkan data ditemukan pada indeks ketiga. Selanjutnya yang ketiga yaitu array dua dimensi. Pengertian array dua dimensi digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk tabel. Array ini memiliki data indeks. Indeks pertama menunjukkan baris dan indeks kedua menunjukkan kolom. Contoh yaitu 10, 20, 30, 40. Nilai 10 berada pada baris pertama, yaitu kolom pertama.
yang nilai 20 berada pada baris pertama kolom kedua, dan selanjutnya nilai 30 berada pada baris kedua kolom pertama, dan nilai 40 berada pada baris kedua kolom kedua. Untuk deklarasinya yaitu matriks array 1 sampai 2 sampai koma 1 2 juga integer, artinya terdapat 2 baris dan 2 kolom, yang dimana mengisi data karena memiliki 2 indeks maka digunakan 2 perulangan, yaitu untuk pusat dekatnya I sama dengan 1 sampai 2 untuk melakukan, dan kemudian J sama dengan 1 sampai 2 untuk input matriknya, yaitu I, J selesai. Untuk menampilkan datanya yaitu I sama dengan 1 sampai 2 lakukan, dan selanjutnya yaitu J sama dengan 1 sampai 2, kemudian tulis matrik I, J selesai, dan pindah baris dan selesai. Baik, saya di sini menjelaskan materi yang keempat, yaitu operasi array 2 dimensi. Penjumlahan matrik. Penjumlahan dilakukan dengan menjumlahkan elemen yang berada pada posisi yang sama. Contohnya yaitu A 12 dan 34, dan yang B 56 dan 78. Hasilnya yaitu 68, 6 dan 8. Selanjutnya yaitu 10 dan 12. Perkalian matrik berbeda dengan penjumlahan. Setiap elemen diperoleh dari hasil perkalian antara baris matrik pertama dan kolom matriks kedua. Untuk berikutnya yaitu I sama dengan 1 sampai 2, kemudian J sama dengan 1 sampai 2, dan C I, J sama dengan 0, dan kemudian K sama dengan 1 sampai 2, dan C is, J sampai C I, J, dan ditambahkan A dalam kurung I, K, dan dikalikan B dalam kurung K, J, dan kemudian selesai. Konsep ini banyak digunakan dalam pengolahan citra digital, grafik komputer, kecerdasan dan buatan, dan komputasi ilmiah. Kemudian yang kelima yaitu pengertian record. Record adalah struktur data yang dapat menyimpan beberapa data dengan tipe yang berbeda dalam satu kesatuan. Misalnya, data mahasiswa terdiri dari NIM, nama, umur, IPK. Jika menggunakan array, semua data harus bertipe sama, namun dengan record, setiap atribut dapat memiliki tipe data yang berbeda. Yang dimana untuk deklarasinya yaitu record mahasiswa yaitu name string dan nama string, umur integer, dan IPK yaitu real, kemudian record. Untuk contohnya yaitu name 230101, nama Sahir, umur 19, IPK 3,8. Kemudian materi yang keenam yaitu array of record, merupakan gabungan antara array dan record. Setiap elemen array berisi satu record. Misalnya terdapat data 3 mahasiswa. Mahasiswa pertama memiliki NIM, nama, dan umur. Mahasiswa kedua juga memiliki NIM, nama, dan umur. Semua disimpan dalam satu array. Untuk deklarasinya yaitu record mahasiswa sama dengan yang tadi, yaitu name string, nama string, dan umur juga integer. Kemudian record. Untuk data array 1 sampai 3 mahasiswa, untuk mengisi datanya yaitu
I sama dengan 1 sampai 3, kemudian melakukan input data yang pertama yaitu NIM, dan yang kedua yaitu nama, dan yang ketiga yaitu umur. Selanjutnya dilanjutkan hingga berulang sampai 3, kemudian selesai. Dan keuntungan array of record adalah memudahkan pengolahan data dalam jumlah banyak, misalnya data mahasiswa, data pegawai dan pelanggan, atau data produk. Kemudian memasuki materi yang terakhir yaitu field tag. Pengertian field tag adalah media penyimpanan data secara permanen dalam bentuk file dengan ekstensi txt, berbeda dengan array yang hanya tersimpan selama program berjalan. Data pada field text tetap ada meskipun program ditutup atau komputer dimatikan. Field tag banyak digunakan untuk menyimpan data sederhana seperti daftar nama, nilai siswa, dan laporan atau hasil transaksi. Untuk menulis data file, shortcutnya yaitu buka file data txt untuk ditulis. Kemudian yang pertama, tulis tanda petik 001 Ahmad tanda petik, dan yang kedua yaitu tulis 002 yaitu Budi, dan yang ketiga yaitu tulis tanda petik 003 Cinta, dan kemudian tutup file. Dan selanjutnya yaitu program akan membuat file terbenam data dan menyimpan data ke dalamnya, dan kemudian membaca file. Dan untuk shortcutnya yaitu buka filenya, dan kemudian kita cari namanya yaitu data txt untuk dibaca. Selama belum akhir file dilakukan, baca satu baris, tampilkan isi baris, selesai, tutup file. Kemudian ditutup dan program membaca isi file baris demi baris hingga mencapai akhir file, kemudian menampilkan semua data yang tersimpan. Selanjutnya penutup dari saya yaitu sebagai kesimpulan, yaitu array satu dimensi digunakan untuk menyimpan kumpulan data dengan tipe yang sama dalam satu baris. Kemudian operasi penting pada array meliputi pengurutan menggunakan algoritma seperti pembel sort dan pencarian menggunakan linear, dan yang kemudian yaitu array dua dimensi digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk tabel atau metrik, serta dapat dilakukan operasi penjumlahan dan perkalian. Kemudian record memungkinkan menyimpan beberapa atribut dengan tipe data yang berbeda dalam satu kesatuan. Kemudian array of record memudahkan pengelolaan banyak record sekaligus, sedangkan file tag digunakan untuk menyimpan data secara permanen sehingga dapat dibuka dan digunakan kembali pada waktu yang akan datang. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih perhatiannya. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat menambah pembahasan kita mengenai struktur data dalam pemrograman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.